Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Kehidupan dunia tidak akan jauh dari setiap lika-liku bumbu kehidupan. Ujian, masalah, cobaan, ketiganya menjadi bumbu dalam kehidupan. Mau bagaimana bentuknya atau jenisnya, ketiganya pasti akan menyapa kita. Sekeras apapun kita ingin menghindar dari bumbu itu, mereka selalu hadir. Ujian itu seperti keadaan gelap gulita dan tidak ada satupun cahaya, kecuali cahaya Allah semata. Sehingga ketika ujian datang, hati yang tidak terikat kepada Allah akan kehilangan arah tujuan, merasa kesulitan bahkan putus asa saat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika hati sudah terikat kuat dengan Allah, sebesar apapun ujian yang sedang dihadapi akan terasa ringan. Bahkan ujian akan terasa sangat nikmat. Jangan bersedih ketika mendapati ujian dari Allah, karena selama kita hidup di dunia, kita akan selalu berada di arus ujian sampai kita menghadap Allah nantinya. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Di dalam kitab Tafsir As-Sa'di, karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di,
menjelaskan isi kandungan surah At-Taubah ayat 40 ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar lari dari Mekah dan berlindung di Gua Sur. Keduanya bersembunyi sampai pencarian kaum musyrikin terhadapnya mengendur. Keduanya dalam kondisi yang sulit, sempit, dan berat. Manakala musuh ada di setiap penjuru mencari keduanya untuk dibunuh. Lalu Allah menurunkan pertolongannya kepada keduanya yang tidak diduga-duga di waktu dia berkata, yakni Nabi kepada sahabatnya, Abu Bakar ketika dia bersedih dan sangat cemas. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Dengan bantuan pertolongannya dan dukungannya, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad, yang keteguhan, ketentraman, dan kedamaian yang meneguhkan hati. Oleh karena itu, manakala sahabatnya cemas, dia menenangkannya dengan ucapannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Sukses hidup di dunia adalah ketika kita meninggalkan dunia dan kita sudah tidak merasa risau lagi akan kehidupan kita kelak di akhirat. Ketika Allah menghadirkan suatu ujian untuk kita, itu artinya Allah sangat mencintai kita. Karena hakikat suatu ujian untuk menggugur dosa. Allah ingin ketika kita pulang kepadanya, kita sudah tidak membawa dosa. Kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Maka ketika kita pulang kepada Allah juga dalam keadaan suci tanpa membawa dosa satupun. Apapun yang kita alami, berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepadanya. Separah apapun rasa sakit dan perih yang kita alami, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita harus selalu meyakini bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Ta'ala. Jadi, ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi terjadi pada diri kita, yakinlah bahwa itu yang terbaik untuk diri kita. Juga apabila kita memiliki ambisi tertentu dan gagal, maka yakinlah bahwa itu juga yang terbaik untuk diri kita. Apabila ambisi kita itu terwujud, justru itu adalah keburukan buat kita. Tapi kita tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, kita harus meyakini adanya hikmah atas semua yang kita alami. Keyakinan seperti ini adalah di antara sifat hamba Allah. Orang mukmin meyakini bahwa tidak mungkin Allah menciptakan atau mentakdirkan sesuatu tanpa alasan, hikmah, atau pelajaran yang bisa diambil. Orang mukmin menyadari kebodohannya, sedangkan Allah lah yang maha mengetahui. Namun, perlu bahwa hikmah atau pelajaran dari takdir tersebut tidak harus kita ketahui. Tersingkap pada saat kejadian, kalau semua hikmah tersingkap pada saat musibah terjadi, maka tidak ada syariat yang memerintahkan kita untuk bersabar. Kalau kita langsung mengetahui hikmahnya, adanya nasihat dan arahan untuk bersabar saat menghadapi musibah itu, menunjukkan bahwa mayoritas hikmah dari suatu musibah itu tidak kita ketahui pada saat musibah tersebut terjadi. Bisa jadi kita mengetahui hikmahnya 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang, 1 tahun atau 5 tahun yang akan datang, dan seterusnya.
sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Dalam kitab tafsir As-Sa'di, karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Allah berfirman untuk menyemangatkan hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta membangkitkan keinginan mereka. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian. Dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah dan diuji dengan ujian seperti ini. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan pada tubuh justru akan menambah musibah pada diri kalian dan akan menjadi faktor pembangkit kemenangan bagi musuh kalian atas diri kalian. Akan tetapi, kuatkanlah hati kalian dan tegarkan. Lalu, buanglah kesedihan darinya hingga kalian kuat dalam memerangi musuh kalian. Allah telah menyebutkan bahwa tidaklah patut bagi mereka untuk lemah dan bersedih, padahal mereka itu paling tinggi kedudukannya dalam keimanan, dan mereka mengharap pertolongan Allah dan pahalanya. Karena itu, seorang mukmin yang mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah berupa balasan duniawi dan ukhrawi, tidaklah patut baginya hal tersebut. Keadaan bahagia dan sedih memang begitu dinamis. Pagi bahagia, malamnya bisa bersedih. Memang begitulah kondisi manusia. Kehidupannya bagaikan roda yang bergulir. Posisi bisa di atas dengan segala kebahagiaan dan kenikmatan. Kadangkala posisi pun di bawah dengan kondisi yang menyedihkan serta penuh air mata. Kehidupan ini memang terkadang tidak bisa diterka. Senang dan duka menghampiri silih berganti. Sehingga memang pantas memberi predikat bahwa dunia ini adalah semu. Semua tidak abadi, baik kesenangan atau kesedihannya. Tiap manusia pasti mengalami ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji perihal kesehatannya. Ada pula yang diuji dalam hal ekonomi, keluarga, lingkungan, hingga di dunia pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita, sejatinya untuk menilai diri kita. Apakah kita mampu melewati setiap masalah yang ada dengan sabar serta tawakal? Ataukah sebaliknya, kita menggerutu dan berbuat hal yang nista? Dunia ini adalah sumbernya berbagi ujian kehidupan. Setelah melewati satu ujian, maka bersiaplah untuk menghadapi ujian selanjutnya. Setiap kita melewati satu level kehidupan,
maka bersiagalah untuk menjajaki level selanjutnya, yang bisa saja lebih berat dan menguras air mata. Jadi, sadarkanlah setiap ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dia yang memberi ujian hidup kepada kita. Maka kita kembalikan lagi penyelesaiannya kepadanya. Jangan bersedih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Dalam setiap kesulitan, Allah sudah menyiapkan kemudahan. Dengan keyakinan ini, kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih baik. Ingatlah untuk selalu berdoa, bersabar, dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang selalu bergantung dan berharap kepadanya. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Setiap ujian yang kita hadapi adalah cara Allah untuk menguatkan kita, untuk membuat kita lebih sabar, lebih tabah, dan lebih dekat dengannya. Jangan pernah putus asa, karena pertolongan Allah selalu dekat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang bersujud, memohon petunjuk ketika dilanda kegetiran hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suatu saat kesedihan melanda, ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan berada di dekat kita, baik susah ataupun senang. Teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengingat kita. Dan yakinlah, setelah kesulitan melanda, maka kemudahan akan datang selanjutnya. Bersabarlah dan tetap bersyukur. Di saat kau merasa gelisah akan masalah selalu menerpa. Di saat kau merasa kecewa akan hal indah yang kau tak punya. Ingatlah semua pasti ada jalannya. Yakinlah, percaya Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tak perlu khawatir, jangan bersedih, Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Ibu bapak sekalian, kami dari kelompok Lavender. Apabila banyak kekurangan,
Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah syarhil Quran tentang la tahzan, seni melepas kesedihan pada malam hari ini. Wa akhiron, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.